Suaranya jelas? Jelas, Tad. Oh, jelas ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Unit Lingkungan Hidup DPP Wahda Islamiyah Ustadz Arisman STP MSI. Yang kami hormati Ketua DPW Provinsi Jawa Barat Ustadz Rudi Ahmad LC. Dan yang kami hormati pemateri kita pada seminar kali ini yaitu Kang Wahyu Suradi Pranata SPT MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ustazah, Ikhwan dan Akhwat, serta para peserta sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur bahwa di kesempatan kali ini kita bisa berjumpa di ruang Zoom ini untuk mengikuti satu kegiatan tentang ketahanan pangan. Tentang kemandirian pangan, khususnya salah satu tanaman yang sangat familiar di tengah-tengah kita, yakni jahe merah. Kalau kita melihat sirah nabawiyah, maka negara Islam tidak bisa terlepas dari pertanian. Kita lihat bahwa kaum Ansar, di mana kota Madinah atau peradaban Islam itu dimulai, adalah kaum dengan profesi petani. Seperti itu kira-kira. Dan kalau kita ingin melihat lagi bahwa pada setiap pembukaan negeri-negeri, ya jadi bukan penjajahan negeri-negeri tapi pembukaan negeri-negeri, maka akan ada selalu kaum Ansar atau orang yang ahli di bidang pertanian, sehingga negeri-negeri yang dibuka akan menjadi negeri-negeri yang makmur. Oleh karena itu, Wahda Islamiyah, salah satu ormas Islam di Indonesia, tetap fokus dan concern dengan masalah ini, karena ini adalah pilar peradaban Islam. Ketahanan pangan, kemandirian pangan adalah sesuatu yang dapat kita lihat dan kita saksikan dari sirah nabawiyah yang kita lihat dari kaum Ansar. Para peserta sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum melanjutkan lebih jauh, kami ingin mengingatkan kembali bahwa mari kita memperbaiki niat-niat kita. Mari kita memperbaiki niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kegiatan kita ini mendapatkan keberkahan darinya. Karena kadang ada amalan yang kelihatannya besar, namun dia rendah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena niatnya yang keliru. Selain itu, kadang kegiatan kita ini mungkin terlihat dunianya saja. Namun ketika kita berupaya meluruskan niat kita untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjalankan fungsi kita sebagai khalifah di muka bumi ini, maka kita berharap bahwa keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menaungi kita, dan lepas acara ini kita semakin taat dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, secara singkat atau secara ini kita mari sama-sama membaca basmalah untuk membuka acara ini secara resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya sebelum kita ke pemateri, kita akan mendengarkan dahulu pemaparan dari Ketua Unit Lingkungan Hidup DPP Wahda Islamiyah tentang program-program yang terkait dengan ketahanan pangan ataupun yang terkait dengan unit lingkungan hidup di DPP Wahda Islamiyah, sehingga kita memiliki gambaran tentang program-program yang ada, dan semoga kedepannya kita bisa bersinergi dan membangun komunikasi agar
kita betul-betul mendapatkan hasil dampak yang optimal untuk kegiatan kita ini bagi kejayaan umat, kejayaan Islam, dan tentu untuk negara kita tercinta, yaitu kemakmuran ataupun kemandirian pangan. Kepada Al-Ustadz Arisman STP MSI kami persilahkan. Ya, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati pemateri, kemudian moderator, kemudian kami hormati seluruh peserta yang bergabung pada kesempatan malam ini dari Sabang sampai Merauke. Ahlan wa sahlan, selamat datang dan selamat bergabung di pertemuan kita pada kesempatan malam ini. Semoga kita berharap pertemuan ini bisa melahirkan suatu upaya-upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan di negeri kita yang kita cintai ini. Yang pertama, yang ingin saya sampaikan, sekarang sudah tanggal 15 Agustus, artinya 2 hari lagi ke depan kita akan merayakan Pesta Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita. Sebagai wujud syukur kita berterima kasih kepada para pendahulu kita yang telah berjuang membebaskan negeri ini dari tangan penjajah yang ingin merampas negeri kita dari negeri yang sangat kaya raya yang Allah ciptakan kepada kita. Untuk itu, mari saya mengajak kepada kita semua mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Kita saling bersinergi, saling menguatkan, saling motivasi, saling mendorong untuk kejayaan bangsa kita tercinta ini. Mudah-mudahan kita berharap dari pertemuan ini, kami khususnya dari lingkungan hidup DPP Wahda Islamiyah bisa ada hasil yang baik pada saat kita mengikuti kegiatan ini. Yang saya mau sampaikan pertama, Wahda Islamiyah sejak didirikan di awal-awal tahun 2007 berkomitmen bukan hanya fokus kepada dakwah dan pembinaan umat, tetapi fokus pada perbaikan lingkungan dan kita telah tahu sejak dulu sampai sekarang begitu banyak kerusakan yang terjadi di Indonesia secara khusus dan secara global. Kita telah ketahui begitu banyak bencana yang terjadi, kerusakan-kerusakan alam. Maka dari itu Islam juga mengajarkan kita agar kita sentiasa menjaga alam, dan tentunya kerusakan yang terjadi ini karena ulah kita sendiri sebagai seorang manusia. Maka dari itu Wahda Islamiyah menggagas suatu departemen, satu unit di dalamnya, yaitu lingkungan hidup, untuk bisa menjadi bagian juga solusi dari kerusakan-kerusakan yang terjadi di masyarakat dengan istilah 3M, memperbaiki lingkungan, kemudian menjaga lingkungan, kemudian mengajak kita semua untuk bisa memanfaatkan lingkungan ini dengan sebaik-baiknya, bahkan kita menjaga secara bersama-sama. Kemudian dari data juga BPS yang 5 Agustus kemarin sudah terbit, dari bisnis yang ada sekarang sejak 2008 sampai 2020, ternyata pertanianlah di antara bisnis yang mengalami peningkatan konstan, bahkan bisa meningkat. Bisnis-bisnis yang lain itu mengalami penurunan. Alhamdulillah, ini satu harapan bagi kita, suatu hal yang sangat baik bagi kita untuk terjun dalam bisnis pertanian. Dan saya di sini saya lihat tadi ada beberapa petani, kelompok tani. Mari kita berjuang untuk bangsa kita tercinta, untuk mewujudkan ketahanan pangan, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa mempertahankan ketahanan pangannya di negaranya sendiri. Sebagaimana Pak Soeharto di awal-awal menjabat puluhan tahun, beliau fokus untuk membangun infrastruktur pertanian dari saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier, itu untuk fokus ketahanan pangan. Maka dari itu, saya mengajak kepada kita semua untuk mari bersama-sama saling bersinergi mewujudkan ketahanan pangan, khususnya yang nanti kita akan bahas fokus ke jahe merah. Kemudian selanjutnya, lingkungan hidup juga sebenarnya di Wahda Islamiyah bukan hanya fokus kepada pemanfaatan lahan, tapi itu bagian dari program juga. Jadi saya mengajak kepada kita semua, mari lahan-lahan kita yang ada, baik di rumah kita ada pekarangan, kemudian di sekolah-sekolah, di pesantren, kemudian di mana saja kita memiliki lahan, mari kita hidupkan lahan-lahan kita yang tidak produktif untuk kita bisa produktifkan. Karena sangat disayangkan lahan-lahan kita yang ada sekarang, tanah wakaf dan tanah yang lain,
Kalau kita tidak memanfaatkan dengan baik, maka ini diantara bentuk kekufuran atau bentuk bentuk hal yang kurang baiklah untuk kita tidak manfaatkan dengan baik. Padahal ini satu karunia yang diberikan kepada kita. Maka dari itu saya mengajak mari kita manfaatkan lahan-lahan yang ada di sekitar kita untuk kita bisa hidupkan, khususnya untuk ditanami dan diolah. Kemudian selain itu, masalah air juga lingkungan hidup Wahda Islamiyah menjadi fokus perhatian untuk menghemat penggunaan air. Kemudian kualitas air yang buruk kita bisa olah menjadi bisa dimanfaatkan. Apalagi sekarang kita ketahui kondisi air semakin lama semakin menipis jumlahnya, kemudian kualitasnya juga semakin buruk. Ini juga bagian dari Wahda Islamiyah berupaya untuk mewujudkan agar kita bisa memiliki kualitas air yang bagus dan ketersediaan yang cukup. Ada beberapa program dan usaha-usaha yang kita telah lakukan. Kemudian selain itu, pengolahan sampah juga bagian dari program yang kita lakukan secara nasional kepada seluruh daerah di seluruh Indonesia. Kemudian selanjutnya, terakhir kami sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena terselenggaranya kegiatan malam ini. Mudah-mudahan akan ada lagi tahapan-tahapan sesi yang kedua, masalah ketahanan pangan, untuk kita bisa sama-sama saling berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi koneksi, link, untuk kita sama-sama bisa berjalan bersama, beriringan, untuk kita memanfaatkan lahan-lahan yang ada. Ini mungkin dari saya yang sempat kami sampaikan, kurang lebih kami mohon maafkan. Kami cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi pemaparan singkat dari Ketua Unit Lingkungan Hidup DPP Wahda Islamiyah tentang program-program yang akan dilakukan atau program-program yang sudah dan sedang berjalan saat ini, dan termasuk kegiatan ini merupakan salah satu fokus dari unit DPP Lingkungan Hidup Wahda Islamiyah. Nah, pada kesempatan kali ini kita sedikit kembali tadi ke Sirah Nabawiyah, bahwa sebelum kaum Muhajirin datang ke Madinah, kaum Ansar yang petani tidak memiliki pasar. Mereka hanya numpang saja di pasar kaum Yahudi. Namun ketika kaum Muhajirin datang, maka mereka mampu membuat pasar sendiri. Dan pada kesempatan kali ini kita tidak hanya akan menanam jahe atau hanya sekedar budidaya jahe, tapi kita akan berbicara secara komprehensif dari hulu ke hilir, dari tanam hingga bagaimana caranya mencari pasar. Dan pemateri kita merupakan praktisi jahe, meskipun dia bukan, ya gelarnya bukan sarjana pertanian, namun beliau adalah praktisi yang sudah menanam jahe, memiliki produk sendiri, kemudian juga sudah mampu untuk melakukan ekspor. Ada jaringan-jaringan beliau, ataupun pada skala yang lebih kecil, ya skala lokal, ada komunitas-komunitas ya petani jahe atau sesama pecinta jahe. Jadi kita bisa nanti sharing lebih jauh kepada pemateri kita. Namun sebelum itu kami akan membacakan sedikit biodata singkat beliau. Yang pertama, nama lengkap beliau yaitu Wahyu Suradi Pranata, SPT MSI. Beliau lahir di Bandung 11 Juli tahun 1992. Jadi kemudian beliau sudah menikah. Kemudian riwayat pendidikan, beliau S1 Ilmu Peternakan di Universitas Padjadjaran Bandung. Kemudian S2-nya di Bioteknologi di Institut Pertanian Bogor. Adapun riwayat organisasi, beliau ada yang pertama Unit Kenal Lingkungan UKL Universitas Padjadjaran. Kemudian beliau adalah Ketua Himpunan Mahasiswa Wirausaha Pasca Sarjana Himawipa IPB. Jadi beliau secara ini adalah Ketua Himawipa, kelompok wirausaha yang membawahi mahasiswa pasca sarjana di IPB. Jadi kita berharap bahwa jaringan beliau betul-betul sudah mengakar ya di beberapa daerah, bahkan mungkin di beberapa provinsi. Lanjut, kemudian beliau di komunitas Sama-Sama Belajar Sabar. Kemudian pengalaman pekerjaan, beliau adalah penyuluh pertanian independen
di Desa Ketileng, Blora, Jawa Tengah. Kemudian selanjutnya konsultan pertanian terpadu di Kabupaten Kerinci. Adapun kegiatan hari ini ya bertani jahe merah, konsultan peternakan domba terpadu di salah satu peternakan di Garut. Beliau juga adalah produsen sabun-sabun cair alami dan beliau juga berdagang teh. Ya, pemateri kita ini sangat low profile, tapi insya Allah pengalaman beliau sangat mumpuni untuk bisa kita mendapatkan ilmu dan pengalaman beliau agar kita tidak hanya sekedar sebagai penghasil bahan mentah. Dari dulu petani kita masalahnya itu hanya bisa menghasilkan bahan mentah untuk bisa diolah jadi produk lanjutan ataupun untuk bisa memasuki pasar-pasar ekspor, ini kesulitan. Maka mungkin kita butuh pencerahan dari pemateri kita ini khususnya untuk tanaman jahe merah. Dan kepada Kang Wahyu kami persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih Ustadz Haryadi. Terima kasih juga Ustadz Harisman sudah menyampaikan pengantarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bang Haryadi ini abang saya di IPB. Ya, alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi kembali di seminar ini. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Terus bisa dikritisi juga, kita sharing aja di sini. Saya juga masih banyak yang harus dipelajari. Ya, ini sedikit sharing yang bisa saya sampaikan. Ya, kita mulai aja. Ya. Sebentar. Baik, judul kita kali ini adalah menanam jahe merah di Seminar Nasional Ketahanan Pangan, bagian yang pertama, diselenggarakan oleh Wadah Islamiyah. Nah, sebenarnya saya bertani jahe ini bersama teman-teman di komunitas Sama-Sama Belajar di Bandung di bawah binaan Ustadz Rudi Ahmad LC sebagai Ketua DPW Wahdah Islamiyah Jawa Barat juga. Jadi kenapa kita memilih pertanian ini? Ya, alhamdulillah di Bandung sendiri komunitas dakwah anak muda sudah mulai berkembang. Nah, namun masih sedikit yang berdakwah di bidang pertanian. Ya, mudah-mudahan dengan kita terjun ke dunia pertanian ini bisa bisa membawa manfaat gitu. Sambil kita belajar, kita juga sharing ke teman-teman. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, nah ini keresahan kami di dunia pertanian dan kenapa kami coba bergerak di bidang pertanian. Pertama, menurunnya produktivitas pertanian. Kita tahu, saya sempat diskusi dengan beberapa petani, ketika hasil panen di tahun 70-80-an itu cukup tinggi, tapi semakin ke sini semakin menurun. Mungkin ada beberapa hal yang terjadi, ya mungkin salah satunya banyaknya penggunaan pestisida kimia maupun pupuk kimia. Nah, itu salah satu kegelisahan kami sehingga lahan-lahan pertanian di kita produktivitasnya semakin menurun. Karena setahu saya di dalam tanah itu ada kehidupan. Nah, kehidupan di dalam tanahnya ini yang tidak berputar, ekosistemnya tidak berputar sehingga tanah tidak bisa menghasilkan unsur haranya sendiri. Selanjutnya, menurunnya minat bertani. Nah, kita tahu
Bahkan kita bisa rasakan, lihat di lapangan, minat bertani khususnya pemuda atau anak-anak muda ini sangat kurang. Kita lihat di ladang-ladang, di lahan-lahan, di kebun-kebun, itu orang-orang tua kita yang masih bertani, yang umurnya sudah usia lanjut. Selanjutnya, banyak lahan yang tidak produktif. Ya, kita tahu bahwa kepemilikan lahan itu cukup banyak gitu. Namun banyak lahan yang tidak digarap atau tidak produktif. Jadi orang-orang hanya membeli lahan itu hanya sebagai investasi, lahannya tidak produktif. Nah, itu yang keresahan kami. Bagaimana kita bisa memanfaatkan lahan-lahan yang tidak produktif itu, yang bertahun-tahun ditinggalkan oleh pemiliknya, tidak digarap. Selanjutnya, kurangnya kesadaran zakat pertanian. Nah, ini PR kita bersama sebagai umat muslim, karena setahu saya zakat pertanian ini salah satu penyumbang zakat terbesar. Secara persentasinya 5-10%, tergantung pengairan. Yang selanjutnya, praktik kesyirikan dalam pertanian. Ya, ini juga sudah jadi rahasia umum bahwa ada sedekah bumi dan macam-macam. Nah, itu keresahan-keresahan kita. Nah, selanjutnya, kita coba bahas di Quran surat Abasa, surat yang ke-80, ayat 24 sampai 32. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian dan anggur dan sayur-sayuran dan zaitun dan pohon kurma dan kebun-kebun yang rindang dan buah-buahan serta rerumputan. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Nah, dari sini kami mentafakuri ayat ini, ternyata kita sebagai manusia itu diperintahkan oleh Allah untuk memperhatikan apa yang kita makan. Bahkan di dalam rangkaian ayat ini, Allah lah yang mencurahkan air hujan, gitu, terus membelah bumi, serta menumbuhkan berbagai pohon-pohonan, buah-buahan, sayur-mayur, sampai rerumputan sebagai tanaman pakan untuk ternak-ternak kita. Ya, Masya Allah gitu. Dari sini, maka karena makanan itu sangat berkaitan dengan kesehatan. Apalagi di tengah pandemi ini, alhamdulillah kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat dan memakan makanan yang sehat, yang herbal itu semakin tinggi. Nah, salah satunya adalah jahe merah. Nah, mengulas sedikit yang tadi disampaikan oleh Ustadz Haryadi, bahwa salah satu sahabat mulia, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, itu merupakan duta Muslim pertama yang dikirim oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Di mana Madinah itu ada kaum Aus dan Khazraj yang mayoritas pekerjaannya adalah bertani. Nah, kita terinspirasi dari beliau, sosok pemuda yang sangat soleh dengan keilmuan yang tinggi, dengan keimanan tingkat tinggi, mampu untuk meyakinkan masyarakat yang notabene petani itu mengenal Allah, bahkan menjadi kaum Ansor sebagai penolong agama Allah. Sedikit mengulas tentang sahabat mulia ini, beliau setahu saya sangat mirip dengan Rasulullah. Selain itu, penampilannya sangat menarik gitu. Sampai-sampai minyak wanginya juga khas gitu. Artinya menarik ketika bertemu beliau. Nah, ini salah satu sahabat yang menjadi inspirasi kami. Bahkan bisa menjadi inspirasi kita. Terus nanti selanjutnya di slide selanjutnya saya akan berkisah tentang petani yang mendapat keberkahan dengan metode bersedekah sepertiga bagian. Jadi kita kupas bagaimana
kita mengambil ibrah pelajarannya sehingga kita dapat mendapatkan keberkahan di langit dan di bumi sebagai petani. Nah, poinnya adalah bagaimana kita menjadi petani muda yang beriman dan bertakwa. Karena iman dan takwa adalah pupuk terbaik bagi petani. Itu menurut Insinyur Muhammad Iqbal, salah satu guru kami. Nah ini teman-teman saya di komunitas. Bagaimana anak muda dengan gaya atau stylenya masing-masing berminat untuk bertani di tengah kesibukannya. Ya alhamdulillah kita juga di komunitas menjadi petani weekend, petani seminggu sekali. Meskipun notabene bertani itu harus dengan rasa, dengan cinta, sehingga kita juga memiliki ikatan dengan petani. Karena kesibukan masing-masing, pekerjaan masing-masing, alhamdulillah teman-teman bisa menyempatkan untuk bertani di akhir minggu. Nah, ini kenapa alasan kita memilih menanam jahe merah. Yang pertama, mudah untuk dibudidayakan, relatif mudah. Yang kedua, dapat hidup dan tumbuh di mana saja. Yang ketiga, dapat ditanam secara full organik. Yang keempat, harga jualnya relatif stabil. Nah, karena ini ditanam secara full organik, artinya kita mampu menghasilkan jahe merah yang sangat baik untuk kita konsumsi. Selain itu juga baik untuk lingkungan. Terus setahu saya coba diskusi dengan beberapa petani maupun peneliti, ternyata harga jahe merah ini relatif stabil. Karena sebelum pandemi dan setelah pandemi, ya harganya juga berkisar di sana gitu. Ada kenaikan, namun ketika harganya sangat turun itu tidak terlalu turun. Nah, ini kisahnya. Yang tadi petani yang menyedekahkan sepertiga hartanya. Diambil dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, pada suatu hari, seorang laki-laki berjalan di tanah lapang. Lantas mendengar suara dari awan. Hujanilah kebun fulan. Suara tersebut bukan dari suara jin atau manusia, tapi dari sebagian malaikat. Lantas awan itu berjalan di ufuk langit. Lantas menuangkan airnya di tanah yang berbatu hitam. Tiba-tiba parit itu penuh dengan air. Laki-laki itu meneliti air. Dia ikuti kemana arah air berjalan. Lantas dia melihat laki-laki yang sedang berdiri di kebunnya. Dia memindahkan air dengan sekopnya. Laki-laki yang berjalan tadi bertanya kepada pemilik kebun, "Wahai Abdullah, hamba Allah, siapakah namamu?" Pemilik kebun menjawab, "Fulan," yaitu nama yang dia dengar dari awan tadi. Pemilik kebun bertanya, "Wahai hamba Allah, mengapa engkau bertanya tentang namaku?" Dia menjawab, "Sesungguhnya aku mendengar suara awan, yang inilah airnya." Suara itu menyatakan, "Siramlah kebun fulan namamu. Apa yang kau lakukan terhadap kebun ini?" Pemilik kebun menjawab, "Bila kamu berkata demikian, sesungguhnya aku menggunakan hasilnya untuk bersedekah sepertiganya. Aku dan keluargaku memakan daripadanya sepertiganya. Dan yang sepertiganya ku kembalikan ke sini sebagai modal penanamannya." Hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Dari sini kita bisa ambil pelajaran. Jadi luar biasa sampai awan itu menyebut nama petani itu. Ketika lahan-lahan yang lain tidak hujan, lahan beliau hujan. Ternyata rahasianya ini. Kita bersama keluarga kita hanya mengkonsumsi sepertiga dari hasil kerja kita. Sepertiganya lagi kita investasikan kembali untuk modal kita bertani, dan yang sepertiganya kita sedekahkan ke sekeliling kita yang membutuhkannya. Nah, konsep ini yang ingin kami share. Kami juga berusaha untuk menerapkan konsep ini. Masya Allah. Mudah-mudahan hasil pertanian kita diberkahi di langit dan di bumi. Nah, yuk kita kenalan sama jahe merah. Ternyata jahe itu tersirat di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Insan, surat ke-76, ayat 17.
Saya bacakan artinya. Di dalam surga itu mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe atau zanjabila. Masya Allah. Jadi jahe itu salah satu minuman surga. Nah, nama latinnya adalah Gingeber officinale var rubrum. Tanaman rimpang termasuk suku temu-temuan. Atau bisa masih satu suku dengan kunyit, laja, dan lain-lain. Terus ketinggiannya di 0 sampai 2000 mdpl. Nah, umum ditanam di Indonesia di 200 sampai 600 mdpl. Ketika kita lihat data ini, ternyata jahe ini bisa tumbuh di mana saja karena kawasan di Indonesia itu berkisar di 0 sampai 2000-an. Kalau di atas 2000 itu sudah pegunungan. Selanjutnya, curah hujan di 2.500 sampai 4.000 mm per tahun. Intensitas matahari dibutuhkan sepanjang hari ketika usia jahenya 2,5 sampai 7 bulan atau lebih. Suhu optimal 20 sampai 30 derajat Celcius. Nah, lama semainya 1,5 bulan. Tergantung kita menanamnya dan juga tergantung media tanamnya, bisa lebih lama, bisa sampai 2 bulan. Tapi ketika kita coba menanam dengan media yang tepat dan dikasih rezeki sama Allah, bisa 1,5 bulan. Lama budidayanya 8 sampai 12 bulan. Nah, sebenarnya jahe ini ketika sudah ditanam di tanah maupun di karung, di usia 4 bulan sudah bisa dipanen, tapi hasilnya belum maksimal. Biasanya dipanen di umur 8 bulan untuk konsumsi. Nah, untuk kebutuhan bibit di 12 bulan lebih. Nah, ini yang akan kita bahas lebih dalam, bagaimana menanam jahe merah di lahan yang sempit sebagai solusi ketahanan pangan. Yang coba kita share adalah menanam menggunakan karung secara organik. Nah, kita kenalan dulu. Nah, gambarnya seperti yang di kiri berikut ini, menggunakan karung. Pertama, bibit. Jadi di sini saya tidak menjelaskan secara detail, tapi tips-tipsnya saja, karena untuk menanam itu atau belajar bertani itu enaknya sambil praktek. Nah, ini hanya gambaran-gambaran saja. Mudah-mudahan dengan penjabaran ini ternyata menanam jahe itu cukup mudah. Yang pertama, bibit. Umur bibit kalau bisa di 12 bulan atau lebih, karena itu sudah tua. Yang kedua, mendapatkan bibit yang organik. Nah, ternyata dalam 1 kg rimpang jahe merah itu bisa menjadi 30 sampai 70 tunas, tergantung kualitas jahe. Nah, selanjutnya media semai. Media semai menggunakan serbuk gergaji, pupuk kandang, atau sekam bakar. Ini mah opsi yang kita share saja. Di lapangannya bisa berbagai macam dengan perbandingan 1:1:1. Selanjutnya, tinggi bedengan 15 cm, lama penyemaian 1,5 bulan atau 45 hari. Nah, penyiraman rutin tiap sore. Pastikan bibit selalu tertutup media semai. Karena ketika kita rutin siram, kalau tidak kehujanan, di media bibit yang kita tanam biasanya itu media penutupnya suka terkikis. Jadi selain kita menyiram, kita juga harus telaten untuk menutup bibit-bibit yang tidak tertutup. Selanjutnya, tunas siap pindah tanam jika sudah memiliki 4-5 daun. Nah, media tanam. Media tanam kita lihat yang di karung ini dengan ukuran karung 25 kg, diameternya 30 cm. Nah, ini urutannya. Jadi media tanamnya itu ditumpuk. Yang paling bawah serutan kayu atau sekam padi dengan tinggi kurang lebih 6 cm, lebih juga boleh. Yang kedua, pupuk kandang ditambah sisa sayuran. Yang ketiga, sekam bakar atau abu sisa bakaran. Ini baiknya didiamkan selama 20 hari, sesekali disiram dengan air cucian beras. Nah, kenapa harus didiamkan 20 hari ini?
agar si media tanam ini yang asalnya bahan organik sudah menjadi unsur hara. Karena terjadi fermentasi oleh mikroorganisme dan ekosistem di dalam media tanam kita itu sudah terbentuk. Selanjutnya, perawatan. Nah, di perawatan yang coba kita share, dikocor pupuk organik cair 1 minggu sekali. Terus disiram air 2-3 kali seminggu tergantung cuaca. Jika hujan bisa 2 kali atau 1 kali. Terus semprot pestisida nabati bila dibutuhkan. Jadi tergantung penyakit yang timbul dari jahe itu sendiri. Nah, penyakitnya sendiri ada hama atau kekurangan unsur hara dan juga ada penyakit dari jamur. Selanjutnya, panen usia 8-11 bulan untuk jahe konsumsi atau 12 bulan. Untuk bibit usia 12-14 bulan. Nah, ciri-cirinya jahe bisa dipanen ketika sudah usia tua, warna daun dari hijau menjadi kuning dan batang semua mengering. Nah, ini pasca panen dari mulai penyortiran basah, perajangan, pengeringan, penyortiran kering, pengemasan, sampai ke pemasaran. Nah, ketika pasca panen ini, sangat penting juga bagaimana kita menjaga hasil panen kita agar hasil panen kita baik untuk dipasarkan dan bisa diolah menjadi berbagai macam produk. Karena kita akan mengulas mengenai menanam di lahan yang sempit, saya coba gambarkan kebutuhan lahan untuk 10 karung itu kurang lebih 2,4 meter persegi. Nah, ini simulasinya ada akses jalan setengah meter, bisa 1 meter juga. Terus ini asumsinya dengan diameter 30, kita jejerkan 5 di 2 baris, kurang lebih 0,6 meter, terus ada akses jalan lagi. Ukuran ini sebenarnya tidak baku. Nah, yang penting nanti si jahenya itu bisa kita jajarkan, setahu saya bisa sampai 3 jajar. Tapi untuk di lahan yang sempit, kurang lebih seperti ini. Nah, potensi budidaya jahe merah. Pertama, modal. Biaya budidaya untuk konsumsi selama 10 bulan. Dari mulai bibit, terus biaya semai, media tanam, perawatan, panen, pasca panen, kita asumsikan untuk 1 karung kebutuhannya adalah 30.000. Ini harganya pasti dinamis, berbeda-beda tiap daerah. Tergantung bisa lebih murah, bisa lebih mahal, tapi kita asumsikan di 30.000. Selanjutnya, potensi hasil panen. 1 karung umur 10 bulan, 2-9 kg. Nah, kita coba rataan di 5 kg, jadi nggak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi, tapi kita juga punya target bagaimana menghasilkan di 5 kg. Harga jualnya 1 kg kita asumsikan 20.000. Ini juga coba saya tanya ke pedagang, terus ke pengepul, ke beberapa petani, nah dapat harga segini. Ternyata ketika panennya melimpah, harganya tuh sekurang-kurangnya di 15.000, itu setahu saya. Nanti kita bisa share. Bahkan bisa lebih. Untuk harga di pasar sendiri, kurang lebih di 70-80.000. Harga end user atau konsumen. Ini harga pengepul. Nah, 1 karung, nanti hasil panen setelah 10 bulan ada 5 kg. Jadi dalam 1 karung itu 5 kg kita dikalikan 20.000, yaitu 100.000. Modal 30.000 menghasilkan 100.000. Nah, ini yang coba kita terapkan, bagaimana kita seperti petani yang tadi disebutkan di awal, membagi hasilnya ke dalam 3 bagian. Sepertiganya untuk diinvestasikan kembali, artinya sebagai modal kita untuk menanam jahe kembali, ini hasilnya Rp33.333. Ternyata ini mampu untuk cukup untuk kita menanam kembali, bahkan lebih. Selanjutnya, sepertiga untuk nafkah, artinya
nafkah ini untuk kita makan. Jadi kita bisa menikmati apa yang kita tanam. Kita bisa menikmati jahe yang ditanam secara full organik, yang manfaatnya luar biasa. Selanjutnya, selanjutnya sepertiganya lagi untuk sedekah. Nah, ini yang luar biasanya. Ketika kita zakat mungkin di 5-10%. Nah, ini petani yang tadi kita bahas di awal menyedekahkannya sepertiga bagian. Karena kita tahu sendiri sedekah itu banyak manfaatnya, dari mulai menolak bala, menambah rezeki, dan sebagainya. Sehingga tadi juga Awan bisa berbicara dan sampai menghujani kebun petani tersebut. Mudah-mudahan ini bisa kita terapkan juga sehingga pertanian kita itu terhindar dari bala, hasilnya bisa maksimal, terus bisa menenangkan hati kita juga. Nah, ini yang coba kami rancang, ketahanan pangan tingkat RT dengan budidaya jahe merah, melalui budidaya jahe merah. Kita asumsikan satu RT itu ada 50 keluarga. Nah, sama dengan juga 50 rumah asumsinya. Terus satu rumah itu menanam 10 karung yang ditanamnya selama 10 bulan. Nah, modalnya kan kita sudah tahu tadi 30.000 dikali 10 karung, yaitu 300.000. Hasilnya 10 kali 5 kilo, yaitu 50 kg. Nah, 50 kg ini ketika kita jual ke pengepul di 20.000. Jadinya 1 juta rupiah. Nah, 1 juta rupiahnya tadi kita bagi 3. Nah, yang kita sorotin di sini adalah sedekah. Sedekah yang sepertiganya. Nah, jadi total ketika satu RT ini bersedekah, sepertiganya disedekahkan semuanya, kompak, itu menghasilkan dana sebanyak 16.660.666 rupiah. Nanti kalau di lapangannya mungkin ya di pas lah mungkin di 16.600.000 atau 16.700.000. Nah, terus bagaimana kita mengatasi ketahanan pangan ini? Saya coba asumsikan, jadi ikut ke data BPS, persentase penduduk miskin atau yang kurang mampu itu menurut data BPS tahun 2019 9,41%. Nah, ketika satu RT 50 rumah itu kita kali 9,41% yaitu 4,7 atau dibulatkan 5 rumah. Jadi diasumsikan 5 rumah ini yang kekurangan makan, terutama kekurangan beras. Nah, kebutuhan beras satu rumah kita asumsikan 25 kg. Kita asumsikan 25 kg per bulan. Selanjutnya, kebutuhan beras satu rumah untuk 10 bulan adalah 250 kg. Ketika 5 rumah dikali 250 kg, yaitu 1.250 kg. Nah, kita asumsikan harga beras 1 kg Rp10.000. Jadi total kebutuhan dananya 1.250 kg dikali 10.000 yaitu 12.500.000. Ternyata dengan sedekah sosial yang tadi dikumpulkan dengan menanam jahe satu rumah 10 karung itu mampu untuk mengatasi kebutuhan beras penduduk yang kurang mampu. Bahkan surplus. Kelebihannya Rp4.166.666. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil ketika kita menanam. Dari kitanya berlatih untuk sabar, berlatih untuk tawakal, bahkan kita bisa menerapkan nilai-nilai ketauhidan untuk mengenal Allah melalui menanam jahe ini. Ya, kita ajarkan anak-anak kita, saudara-saudara kita, dari asalnya benda mati itu jahe yang rimpang nggak tumbuh, bisa tumbuh, hidup, menghasilkan sesuatu sampai mati kembali. Ya, Masya Allah, kebesaran Allah. Nah, di sana juga ya banyak hal. Selain kita mengatasi masalah sosial, kita juga bisa meningkatkan keimanan kita. Selain itu, karena kita dibagi untuk modal masih ada,
terus untuk kita nikmati juga masih ada. Artinya berbagai hal yang kita dapat ketika kita berjamaah menanam jahe ini. Nah, ini yang coba kita petakan roadmap jahe merah dari bibit. Nah, bibit ini tidak semua kita konsumsi, tapi sebagian dituakan sampai 12 bulan. Artinya bisa kita budidaya kembali, sehingga kita itu mandiri bibit. Jadi bibitnya hanya beli di tahun pertama saja. Nah, yang kedua untuk konsumsi. Sebagian kita jual ke pengumpul maupun ke konsumen. Selain itu, bisa kita olah menjadi berbagai macam olahan. Ada jahe merah kering, tepung jahe merah, minuman jahe merah, suplemen herbal, essential oil atau minyak atsiri. Ternyata pengolahan jahe ini tidak terlalu sulit. Kami juga sudah mulai mencoba untuk mengolah jahe menjadi tepung jahe, karena ketika sudah jadi tepung ini ketahanannya semakin lama, terus bisa menjadi berbagai produk. Bisa kita seduh, bisa menjadi suplemen herbal, kita olah lagi sampai ke ukuran mikro, jadi suplemen herbal, bahkan bisa kita suling menjadi minyak atsiri yang nilai ekonomisnya sangat tinggi. Dan biasanya dibutuhkan untuk industri kesehatan maupun industri parfum. Nah, yang menariknya, media tanam yang tadi di karung ketika sudah dipanen, ini itu otomatis menjadi pupuk organik untuk tanaman yang lain. Nah, ini yang coba kami petakan. Yang pertama untuk pertanian, yang kedua perkebunan, selanjutnya tanaman pakan. Nah, yang pertanian untuk apa? Salah satunya untuk padi. Bahkan bisa untuk tanaman-tanaman lain. Karena kita membutuhkan sekam untuk sekam bakar, nah ini di roadmap ini kami tampilkan sekam. Selanjutnya perkebunan. Ini untuk perkebunan juga bisa untuk perkebunan jati, mahoni maupun yang lain-lain. Karena kita membutuhkan sabuk gergaji. Selanjutnya tanaman pakan untuk ternak domba atau kambing atau ternak-ternak yang lain. Nah, di sini juga kita untuk menanam jahe kan tadi butuh feses, urin atau air kencingnya. Alhamdulillah kami juga sudah coba membuat pupuk organik cair sendiri memanfaatkan urin domba. Kita olah sedemikian rupa sehingga menghasilkan pupuk organik cair yang terbaik atau yang baik. Nah, selanjutnya manfaat jahe merah bagi kesehatan. Hidup sehat dengan jahe merah. Nah, ini beberapa hasil riset yang coba ditampilkan. Di luar ini masih banyak manfaat yang lain, tapi coba saya share tentang komponen jahe merah. Yang pertama ada volatil atau minyak atsiri. Nah, ini artinya volatil itu mudah menguap. Di dalamnya terdapat berbagai macam zat bioaktif seperti zingoberin, camferin, sineol, zingoberal, dan lain-lain. Nah, ini sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Yang kedua, non-volatil atau oleoresin sebanyak 3%. Ternyata komponen minyak atsiri di dalam jahe merah ini termasuk komponen yang cukup tinggi dibanding jenis jahe-jahe yang lain. Nah, selain itu juga terdapat kalsium dan zat besi yang tinggi. Nah, fungsinya sendiri adalah manfaatnya yang pertama menghangatkan badan, terus menurunkan kadar asam urat, obat tradisional sebagai penyembuh luka, anti peradangan atau antiinflamasi, menghentikan mual dan muntah di pagi hari pada wanita hamil dan pasien pasca bedah, mencegah penyakit pembuluh darah, mengatasi gangguan pencernaan, infeksi usus, rematik, dan migrain. Nah, luar biasa manfaat jahe merah ini. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengolah, mengawetkan sehingga kita bisa konsumsi. Nah, ini beberapa yang ada di literatur, terus juga ada beberapa juga yang sudah kita coba riset dan juga kita semua bisa nikmati. Yang pertama, jahe kering. Yang kedua, tepung jahe. Yang ketiga, asinan jahe. Yang keempat, sirup jahe. Yang kelima, jahe kristal.
yang keenam manisan jahe, yang ketujuh serbuk jahe instan, yang kedelapan minyak atsiri. Mungkin tepung jahe ini sudah umum, bisa kita nikmati di minuman-minuman instan, yang ada yang ditambah gula aren, madu, dan lain-lain. Yang masih jarang diolah itu menjadi minyak atsiri. Karena luar biasa ketika saya coba menepukkan jahe, terus coba mengeringkan, itu ketika disimpan di ruangan sangat harum, sampai seisi ruangan itu harum oleh jahe merah. Nah, itu menandakan bahwa kandungan minyak atsirinya tinggi. Karena salah satu metode pengobatan itu bisa lewat hidung atau penghirupan. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tagline-nya adalah kita yang menanam dan merawat, Allah yang menumbuhkan. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi pemaparan materi dari Kang Wahyu. Tentu ini sangat menarik, istilahnya ilmunya ini praktis. Jadi tidak terlalu banyak teori, tapi yang praktis-praktis saja, yang simpel saja. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Kang Wahyu. Mungkin ini butuh sedikit penjelasan berdasarkan pengalaman Kang Wahyu di lapangan, karena ini ada Bapak yang bertanya dari Kalimantan Tengah. Katanya, kami sering menanam jahe merah, Kang Wahyu. Cuman persoalannya di dalam polybag. Ini dalam polybag, tapi sering gagal. Kira-kira menurut pengalaman Kang Wahyu, ini apa sebab-sebabnya, Kang Wahyu? Silakan. Baik, ada beberapa hal saya juga sebenarnya belum cukup pengalaman, masih baru di dunia jahe ini. Tapi ada coba berdiskusi dengan beberapa petani, ternyata ada yang baru ditanam misalkan 2 bulan atau 3 bulan, tapi daunnya sudah menguning bahkan kering, sampai harus kita paksa panen gitu. Banyak hal sebenarnya yang ya ini akumulasi aja. Banyak hal yang terjadi. Pertama dari pemilihan bibit. Itu bibitnya sudah baik atau belum, terus kondisinya masih sehat atau sudah terkena penyakit. Yang kedua dari semai. Nah, itu media semainya seperti apa. Terus selanjutnya juga ketika kelemahannya ketika di polybag ini setahu saya dicampur tanah. Karena yang kita tanam ini non tanah gitu, tidak menggunakan tanah. Kenapa tidak menggunakan tanah? Karena ketika dicampur tanah biasanya media tanam di polybag ini cepat padat, cepat kering gitu. Sehingga pertumbuhan di akarnya atau pertumbuhan rimpangnya kurang baik. Nah, itu dengan konsep yang tadi saya sampaikan, itu di bawahnya menggunakan serbuk gergaji, terus pupuk kandang, di atasnya sekam bakar. Nah, itu yang coba dibuat sehingga rongga-rongga di dalam media itu baik, sehingga pertumbuhan rimpangnya juga bisa baik. Selain itu juga bisa menjaga kelembaban, karena setahu saya tanaman itu butuh kelembaban. Seperti itu. Ya, baik Kang Wahyu. Itu tadi, jadi selama ini pengalaman Kang Wahyu untuk jahe ini tidak menggunakan media tanam gitu. Jadi betul, kalau di polybag atau di karung. Oh, jadi untuk polybag karung ini tidak menggunakan media tanah ya? Betul. Betul. Nah, baik Kang Wahyu. Jadi itu informasi untuk ini peserta sekalian bahwa Kang Wahyu ini tidak menggunakan tanah untuk medianya. Yang selama ini kalau kita berpikir untuk media tanam pasti ada tanahnya, minimal satu bagian begitu. Ternyata untuk jahe polybag ini Kang Wahyu tidak menggunakan tanah. Baik, pertanyaan selanjutnya Kang Wahyu, ini ada pertanyaan dari juniornya Kang Wahyu ini di Unpad. Wih, Masya Allah. Untuk jahe merah ini khususnya di lahan sempit, apa ini Kang Wahyu? Sering berjamur dan ada parasit. Kira-kira penyebabnya apa dan solusi Kang Wahyu selama ini bagaimana? Nah,
sebenarnya ini kasus per kasus ya Kang, ya Bang. Iya. Apakah di sana tempatnya lembab? Selain itu juga karena jahe ini meskipun di lahan yang sempit membutuhkan sinar matahari yang penuh. Ketika sinar mataharinya tidak penuh, terus ada di bawah naungan, kemungkinan untuk tumbuh jamur itu tinggi. Tapi ketika lahannya terbuka, terus sinar mataharinya sepanjang hari, nah kemungkinan untuk tumbuh yang tadi itu menjadi sedikit, jadi resikonya lebih sedikit. Mungkin ini kasus yang harus ditelusuri, bagaimana posisi tanamnya di mana, terus kelembabannya seperti apa. Nah itu mungkin Kang. Oh iya ya, baik. Nah ini Kang Wahyu ada juga pertanyaan ini dari Pak Rosyid di Klaten. Untuk mempertahankan kualitas jahe merah. Biasanya untuk tanaman pertama, oke, Kang Wahyu mungkin panen pertama. Tapi panen selanjutnya dan seterusnya gimana nih Kang Wahyu supaya dia bisa lebih kualitasnya ini terjaga? Apakah berhubungan dengan tadi ada pertanyaan juga terkait pemilihan bibitnya? Apakah ini bibitnya lagi harus diperhatikan lagi dari awal untuk pertanaman selanjutnya, kedua dan seterusnya? Apakah bibitnya atau seperti apa Kang Wahyu? Baik, setahu saya ketika menanam jahe merah ini di tanah, di tahun pertama, di tahun selanjutnya itu harus diselang dulu, jadi nggak bisa langsung nanam jahe. Nah, karena kan di tanaman ini mempunyai karakter masing-masing. Ada yang memanfaatkan NPK, jadi misalkan si jahe ini memanfaatkan yang mana nih? Ketika ditanam lagi, kebutuhan itunya kurang, otomatis produktivitasnya menurun. Maka dari itu, salah satu solusinya adalah menanam di dalam karung. Jadi di tahun pertama itu, kalau di dalam karung dengan media yang tadi, nah setelah panen media yang tadi diganti. Atau kita bisa ganti karungnya ketika emang karungnya sudah rusak. Gitu. Jadi dengan media yang baru kembali, relatif lebih aman untuk menanam di karung karena medianya baru kembali. Seperti itu, Kang. Oh, jadi media ini untuk pertanaman selanjutnya idealnya diganti ya? Ya, diganti setiap diselang musim. dulu. Betul. Tapi kalau misalnya nggak diganti Kang, misalnya tetap pakai media yang sama, berarti tanamnya bukan jahe ya? Tanaman selangnya? Ya, atau bagaimana maksudnya? Oh, ya, begitu. Tanaman selain jahe, selain rimpang-rimpangan kalau bisa. Nah, ini juga terkait ini Bang, terkait apa bibit. Apakah lebih ideal kita semai dulu atau misalnya langsung langsung dalam polybag? Atau apakah ada manfaat semai atau bagaimana? Kenapa kita semai dulu secara massal? Karena pertumbuhan jahe ini ketika disemai nggak seragam, Ustaz. Tidak seragam. Jadi kita pilih yang seragam. Misalkan kita mau tanam di daun 4 dan 5. Ketika yang lainnya masih daun 3, bahkan masih 2 daun, itu kita tidak pindahkan dulu ke media tanam. Fungsi semai itu agar nanti pertumbuhannya seragam. Oh, jadi untuk ini semai supaya lebih seragam, jadi kita pilih bibit seragam, maka pakai ini tahapan semai ya? Betul, Ustaz. Ya, kelemahannya satu-satu langsung di media tanam itu nanti tumbuhnya tidak seragam. Kelemahannya ketika umurnya berbeda, kemungkinan hama untuk menyerang itu tinggi, Ustaz. Tapi ketika seragam, itu bisa, jadi kekuatannya tuh atau imunitasnya tuh sama gitulah, umurnya udah sama. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik, ini waktu mungkin sudah lewat dari yang dijadwalkan, nggak apa mungkin tambah sedikit ini terkait pengalamannya Kang Wahyu terkait pasar. Kebetulan Kang Wahyu kan ini ketua Himawipa IPB. Kira-kira pasarnya kalau misalnya produksi masih sedikit kan, kalau misalnya ekspor ini butuh konsistensi produksi. Namun kan kalau petani kadang panen ini mungkin banyak, besoknya sedikit, panen selanjutnya ini tidak konsisten begitu Bang produksinya. Jadi gimana teknisnya untuk pemasaran kalau Kang Wahyu selama ini? Ya, baik. Ya, saya juga masih menggali mengenai pemasaran. Ya, alhamdulillah kami juga di komunitas tergabung di Akar Emas Semesta. Ya, saya juga mohon izin ke Akar Emas Semesta. Jadi, ya alhamdulillah sudah dikelola, Ustaz.
Jadi di data tiap bulan di komunitas Akar Emas Semesta ini, yang bulan Juni misalkan semai siapa aja di data tuh. Di data misalkan Ustadz Haryadi nanam 100 kilo misalkan, Ustadz Arisman 5 kilo, itu di data. Jadi sudah ketahuan, bisa kita estimasi ketika panen menjadi berapa ton, seperti itu. Nah, ketika data itu sudah ada, nah Akar Emas Semesta ini sudah coba melalui jejaringnya, ada ke pabrik-pabrik yang lokal maupun ke ekspor. Nah, kebutuhannya bisa konsisten gitu, Ustaz, karena datanya ini terjaga. Itu yang partai besarnya. Selain itu juga, ya kami sama-sama belajar, mencoba membuka pasar itu juga ke depannya. Ya alhamdulillah di Himawipa juga hampir tiap tahun mengadakan pendidikan untuk eksportir di bawah bimbingan Pak Nur Syamsu. Oh iya. Ya, selain itu untuk pemasaran yang lokalnya, nah ini tugas kita bersama-sama bagaimana meningkatkan konsumsi jahe di lokal gitu, Ustaz. Jadi kita bisa menikmati hasil terbaik bumi kita. Caranya seperti apa? Ya, caranya seperti apa? Yaitu dengan kita mengolahnya, Ustaz. Kita bisa mengolah dari jahe konsumsi itu menjadi jahe kering, cukup mudah. Dengan kita mengiris-ngirisnya, terus kita jemur di bawah sinar matahari selama 3 hari, terus kita tepungkan, itu cukup mudah sebenarnya pengolahannya. Terus peluang besarnya juga, coba saya lihat di toko-toko online, sekarang kan lagi marak minyak atsiri atau essential oil. Ya. Ternyata essential oil jahe merah itu masih kurang, Ustaz. Bisa kita cek lah di toko-toko online gitu. Masih sedikit. Dan ada yang menjual juga, harganya cukup tinggi. Gitu. 10 milinya aja bisa sampai 80.000. Artinya ini nilai jualnya tinggi. Nah, peluang kita bisa ngegarap ke arah sana. Seperti itu, Ustaz. Oke, lanjut pertanyaan Kang Wahyu. Ini ada mungkin ini Bapak ini sebagian besar juga mungkin masih ada yang pemula baru ingin memulai. Ini ada pertanyaan, kalau dalam satu karung, satu polybag itu sebenarnya berapa bibit yang dibutuhkan? Kang Wahyu. Kemudian saya ini lanjutkan pertanyaan. Selama ini apa Kang Wahyu hanya fully organik atau ini tidak pakai kimia lagi, misalnya untuk pestisida dan lain seterusnya? Karena ini mungkin ada pertanyaan apakah ada bedanya juga kalau misalnya ini pakai pestisida atau misalnya sebelum semai biasanya ini Kang Wahyu direndam dulu di fungisida dan seterusnya. Apakah ada pengaruhnya? Gimana Kang Wahyu? Yang pertama, Ustaz ya, satu karung butuh berapa rimpang? Ya, Tergantung ukuran karungnya. Ketika ukuran karungnya 25 kg atau diameternya 30 cm, itu satu rimpang cukup. Satu rimpang cukup? Ya, untuk karung yang besar 50 kg itu bisa 2 rimpang. Gitu, Ustaz. 1 sampai 2 saja, Ustaz ya? Betul, betul. Oh iya, oke. Nah, nanti juga di tengah jalan karena misalkan nanamnya semainya banyak, terus nanam juga cukup banyak, bisa disulam, Ustaz, ketika ada yang hal yang wajar lah dalam pertanian, ketika ada 10%, di bawah 10% itu ada yang tumbuhnya kurang baik, itu kita bisa sulam gitu dengan semaian yang lebih, jadi diganti tanamannya. Itu. Yang selanjutnya tuh apa, Ustaz? Mohon maaf. Yang tadi ini maksudnya bibit sebelum disemai direndam di dalam ini fungisida, begitu, herbisida, baik. gitu. Ya alhamdulillah ketika saya di Kerinci juga sudah pernah meriset dan sudah pernah membuat pestisida nabati yang organik. Kalau saya menggunakannya bahan bakunya dari minyak atsiri, Ustaz. Jadi coba kami formulasikan, terus kami aplikasikan di tanaman di kebun jeruk. Alhamdulillah hasilnya memuaskan gitu. Selain tanamannya sehat, jadi kepertumbuhannya juga baik. Nah, di sini juga kami coba membuat pestisida nabati atau pestisida organik untuk jahe. Nah, untuk perendaman sendiri, jahe, nah kita bisa ternyata
ada bahan-bahan alami yang bisa menjadi fungsinya sebagai fungisida. Itu juga ada gitu Ustaz. Jadi alhamdulillah dengan kemajuan ilmu teknologi di bidang pertanian, orang-orang yang bergerak di bidang organik juga coba terus meriset sampai akhirnya dapat untuk pengganti fungisida kimia tadi. Oh, baik Kang. Ini mungkin masih lanjut, masih pertanyaan ini untuk yang pemula, Kang Wahyu. Kalau misalnya untuk ini satu polybag misalnya satu rimpang, tapi kalau satu rimpang itu apa khusus satu saja atau bisa dipotong-potong lagi, Kang Wahyu, untuk jadi bibit? Nah, yang kita lakukan kan satu rimpang itu cukup besar ya. Ya. Itu biasanya ada leher-lehernya tuh Ustaz. Kita bisa potek atau dipotong ketika semai. Jadi satu rimpang yang cukup besar itu kita potek di lehernya, terus kita semai. Nah itu menghasilkan beberapa rimpang seperti itu Ustaz. Jadi nggak satu rimpang nih yang gede langsung kita semai, nggak. Itu kita bisa potek-potekin seperti itu. Nah ini Kang Wahyu mungkin ada dari Ibu Ari Kusuma Rahayu di Kalimantan Tengah. Kalau jahe sudah diolah, kira-kira dia bertahan berapa lama Kang Wahyu untuk kebutuhan ibu rumah tangga di tingkat rumah tangga ini? Kalau misalnya sudah diolah lebih lanjut, silakan Kang Wahyu. Setahu saya di tepung tanpa pengawet itu di 3 bulan. Oh, tepung tanpa pengawet 3 bulan? Ya, tergantung penyimpanan. Bahkan ya mudah-mudahan nanti coba kita cari lagi ilmunya, baca penelitian yang sudah ada, bisa ditingkatkan. Ya harapan saya bisa bertahan sampai 1 tahun. Ya. Lanjut. Baik, saya cari dulu ini. Oh iya, terkait ini Kang Wahyu, komunitas. Ini mungkin karena kita dari provinsi yang berbeda, ada yang bertanya, ada tidak komunitas yang sudah dibentuk oleh Kang Wahyu atau setidaknya untuk sharing ke depan, apakah Kang Wahyu ini bersedia atau bagaimana ini untuk komunitasnya? Baik, Ustaz. Mungkin nanti di webinar ini ada grupnya ya, Ustaz ya? Ya. Nah, nanti bisa di-share di sana komunitas yang bisa dihubungi apa saja gitu. Yang mudah-mudahan kita juga setelah kajian ini bisa bergerak bersama, menanam jahe bersama, jadi bisa sharing ilmunya. Saya juga bisanya ini, mungkin nanti saudara-saudara yang lain lebih tahu di lapangan atau bisa sharing apa pengalamannya. Nah, di sana kita bisa saling membantu sampai ke pemasaran dan pengolahan. Nah, ini Kang Wahyu mungkin terakhir pertanyaan ini dari untuk webinar kita kali ini karena sudah lewat 12 menit, mungkin kita akan berhenti di 45 menit. Dari Ibu ini untuk lahan gambut, Kang Wahyu, apakah Kang Wahyu ada pengalaman untuk lahan gambut? Kalau untuk ini pertanian jahe, kan selama ini lahan gambut masih ya termasuk lahan marginal lah, seperti itu. Oh ya, saya juga harus banyak baca lagi Ustaz kalau untuk lahan gambut. Karena kan lahan gambut itu lapisannya macam-macam ya. Ada yang 1 meter, ada 1,5 meter, bahkan ada yang sampai 10 meter, bahkan lebih. Nah, itu yang harus dipelajari dulu. Tapi mungkin ini masih mungkin Ustaz. Ya. Bisa memungkinkan untuk ditanam. Karena kan lahan gambut itu penumpukan senyawa-senyawa organik ya. Ya. Nah, itu. Terus kita juga di media kan menggunakan serbuk gergaji, sekam bakar. Nah, itu tinggal dikombinkan saja. Sepertinya itu bisa, Ustaz. Sepertinya bisa. Oke, ini sangat potensial sekali Kang Wahyu. Semoga ke depan kita juga bisa berdayakan di lahan gambut. Soalnya lahan gambutnya luas namun belum bisa berdaya seperti itu, Ustaz. Siap, Ustaz. Baik, mungkin cukup sekian untuk sesi tanya jawab kita. Dan kita mengucapkan terima kasih banyak, jazakallahu khairan kepada Kang Wahyu yang sudah berbagi tips-tips praktis. Ya, ini betul-betul praktis, bukan teoritis lagi, karena Kang Wahyu ini praktisi. Dan kita berharap bisa terus menjalin komunikasi sehingga apabila ada ini bisa saling berbagi pengalaman
baik itu terkait budidaya maupun terkait pasar dari jahe merah ini sendiri, dan kita berharap bisa ya mewadahi petani-petani kecil, produksi kecil dengan komunitas-komunitas yang ada, dan semoga Wahda Islamiyah juga bisa berperan dalam hal ini untuk merangkul komunitas-komunitas petani yang kita tentu sama-sama berjuang. Terlebih negara kita adalah dikenal dengan negara agraris, namun ironinya biasanya kalau negara agraris petaninya sejahtera, namun ini kebalikannya. Negara agraris petaninya miskin, kan tidak elok. Atau negara maritim namun nelayannya miskin. Ini tentu menjadi PR kita bersama, sebagaimana kita ingatkan kembali Ketua Masyumi Muhammad Natsir pernah menulis sebuah buku, dia mengatakan pangkal kemakmuran Indonesia adalah pertanian kita. Kalau pertanian kita bermasalah atau kalau petani kita sejahtera, maka sebenarnya kita belum berbuat apa-apa. Seakan-akan beliau ingin mengatakan seperti itu. Karena kita negara agraris, namun ironi bahwa petani miskin bahkan sangat malu. Makanya kita kekurangan pemuda-pemuda yang ingin jadi petani karena image-nya, stigmanya terkait petani itu, wah petani itu miskin, kotor, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini mungkin yang perlu untuk kita garap ke depan, bagaimana Wahda Islamiyah dan komunitas-komunitas yang ada bisa saling bersinergi, tentu untuk kemajuan Islam, peradaban Islam, dan untuk kaum muslimin, dan tentu kita untuk skala lokal adalah untuk negeri kita tercinta, negeri Indonesia yang kita cintai. Demikian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, ini sedikit ada slide yang kami ingin tampilkan dari sponsor kita, PT Bintang 7, yang sudah menjadi sponsor kita, dan insya Allah kita akan memberikan 5 seminar kit, dan ini kepada panitia, dan ini akan dipilih berdasarkan kriteria dari panitia. Jadi bersiap saja yang menerima pesan dari panitia, maka ini akan mendapatkan seminar kit dari PT Bintang 7. Ya, seperti itu. Kami tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Kepada peserta, syukran jazakallahu khairan telah berpartisipasi pada kegiatan seminar seri yang pertama ini di ketahanan pangan Wahda Islamiyah, dan untuk penyelenggara pertama yaitu DPW Provinsi Jawa Barat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah 5 pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah dari pesan sponsor Bintang 7 dengan yang berisi produk dari Bintang 7 berupa bejo, wedang susu jahe merah, dan juga jamunya bejo. Selain itu juga akan ada kaos beserta contoh produk yang akan bisa